Sekali lagi, waktu istiwa tidak berlaku haram lalu jatuh di hari Jumat. Itu untuk semua Allah. Kalau untuk kota Mekah Masjidil Haram itu sepanjang hari tidak ada larangan orang untuk sholat. Jadi pada subuh sholat sunnah boleh. Ya, kalau kita tidak paham masuk Mekah kita pergi ke belajar lebih baik. Kalau kita tidak paham masuk Mekah, besok subuh juga sholat sunnah kemarin. Oh, itu haram, tak boleh. Nah, padahal itu memang Mekah di Masjidil Haram. Tapi kalau di Masjid Nabawi memang tak boleh. Memang tak boleh. Nah, kemudian yang boleh juga Bapak termasuk untuk wajib namanya sholat i'adatus sholat. Tadi kalau dari i'adatus sholat, pendidikan sholat mengulangi sholat. Kita sudah sholat, lalu kita sholat lagi, boleh. Bahkan itu dianjurkan. Bahkan termasuk Imam Syuuti rahimahullah taala mengumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah, termasuk salah satu kelompok yang dari 70 kelompok orang yang akan dapat naungan di pada mahsyar dari panas terik matahari. Apa itu i'adatus sholat? Mengulangi sholat. Kita sudah sholat tapi kita sholat lagi dengan sholat yang sama. Ada banyak sebab. Di antaranya contoh, Bapak datang sini sholat zuhur, ya sholat masjid kadang-kadang zuhur Pak tak buka, asar tak buka, kaki kebetulan kita sholat, adzan kita sisir kita jadi imam. Nah ini bukan sisir, kita kaki waktu. Tunggu ke 10 menit, lalu bunyi kaki datang. Ayo kita tunggu kali datang dulu. Sudah kita berkata terkacik di bahasa kita sholat kita dewek. Sholat dewek asal. Begitu selesai sholat, aku mau masuk. Sholat dulu, sudah. Jadi apa sholat, apa kita tidak. Kalau dari dewek apa? Kalau di sini atau dia berjamaah ada ikut dari sholat untuk mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Kita boleh mengulangi lagi. Jadi imam boleh, jadi makmum juga boleh. Cuma kalau jadi imam harus disebutkan kalimat i'adatus sholat imaman. Kalau kita sholat di waktu biasa, apa hari itu imam ini tidak wajib nantokkan dalam meja usul fardhu maghrib imaman, tidak wajib. Al-makmum wajib makmuman. Kecuali di beberapa jenis sholat, imam harus melintaskan niat imaman. Di antaranya sholat i'adatus sholat tadi. Kalau kita mulai sholat, kita sudah sholat lagi. Jadi kalau imam, maka di situ diniatkan ushol fardhu. Misal zuhur daripada ushol fardhu zuhur i'adatan imaman. Ushol fardhu zuhur i'adatan imaman. Dinaikkan. Termasuk yang wajib menghadirkan niat imaman dalam sholat bagi imam, sholat Jumat. Kalau sholat 5 waktu imam tidak wajib katakan imaman dalam sholat Jumat niat. Tapi sholat Jumat wajib bagi imam untuk mengatakan imaman. I'adatus sholat. Gambaran lain i'adatus sholat. Bapak udah sholat, balik ke rumah juga pergi kita baru udah sholat. Jadi kita teman, Bapak udah sholat? Sudah. Oh, belum yang belum sholat sama kamu. Ya sudah dapat 12 menit. Sholat lagi Pak, teman pergi kita. Boleh, bahkan di sini masya Allah, mawaddah warahmah berikan Allah. Bahkan itu bisa kita rencana Pak. Alhamdulillah, kami dulu pernah mengalami seperti itu dulu. Ya, jadi istri kita biar juga dapat fadilah sholat berjamaah contoh subuh. Saya tidak tahu di sini berapa jeda waktu antara adzan qomat subuh. Ada seperti musola ya di daerah ini berdua Bapak. Terus mulai di daerah 16, 15, 40 ya 14, 15 kali sampai Bapak baru itu rata-rata mereka adzan subuh sampai qomat paling cepat seberapa jam. Ada yang sampai 20 menit. Seperti itu bisa kita dapat salah besar utama apa ya? Kalau kita milih ayat orang sholat sama rumah lah, tak usah ke masjid. Kita seakan-akan disuruh pilih
Aku imami keluarga di rumah. Jadi tidak masjid aku kosong masjid Pak. Masjid kita kosong. Yang isi budak-budak sama dulu. Yang begini sholat di rumah kamu. Enggak. Ada solusi. Apa itu i'adatus sholat? Kalau memang kita waktu itu panjang, rumah itu pun dekat dengan masjid, begitu akan selesai, kita sama ini sudah bangun sebelum subuh. Ada selesai sholat sunnah. Habis sholat sunnah kita sholat duluan sama ini kita 5 menit. Selesai sholat dari masjid sholat lagi ikut berjamaah. Ini yang paling cakep. Atau kalau tidak bisa tapi sempit waktunya komat cepat, sholat dulu di sini. Sholat dulu di sini. Selesai sholat balik ke rumah 5 menit kita. Jadi kita tetap dapat fadilah berjamaah dan kita mendapatkan fadilah i'adatus sholat. Jelas Pak? Jadi alasan i'adatus sholat itu diantaranya tadi kita sholat duluan berjamaah, lalu mendapatkan ada orang yang bisa diajak berjamaah atau ada kelompok orang baru masuk, mereka akan melaksanakan sholat berjamaah. Disunahkan kita taati sholat lagi. Kalau mereka jadi imam boleh, kalau mereka pantas secara hukum syariat jadi imam. Kalau tidak kita jadi makmum. Termasuk kami dapatkan banyak daripada ikhwan kita termasuk guru-guru kita Pak. Jangankan tidak sholat berjamaah, mereka orang-orang soleh itu Pak terlambat rakaat baik terasa rugi, terlambat takbiratul ihram terasa rugi. Kalau imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu fadilah takbiratul ihram lepas dari dia. Walaupun rakaat dapat, sakitnya tadi dia takut merasa rugi besar. Begitu selesai sholat, ada orang baru sholat yang ikut lagi dia dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam. Jadi i'adatus sholat ini terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah sudah sholat. Begitu selesai Nabi sholat, ada seorang sahabat baru datang Muhammad. Maka Nabi ngomong sama sahabat, man berpesan terkait dulu. Siapa yang tak sedekah semudah ini? Sahabat aku langsung sedekah palo, tegak dia langsung sholat berjamaah. Ngulangi sholat. Pernah lagi Nabi SAW waktu itu sholat. Selesai Nabi sholat, Nabi juga bilang ada beberapa orang yang tidak ikut sholat. Lalu Nabi juga kenapa kamu tidak sholat? Kami sudah sholat ya Rasulullah di kampung kami. Kata Nabi, kalau kamu sudah sholat lalu mendapatkan ada orang lain yang tidak sholat, maka ikut sholat lagi kata Nabi. Apalagi imamnya Rasulullah. Termasuk Pak, ini bukan berlebihan. Ya, misal kita sesama biasa awal sholat berjamaah. Selesai kita sholat, ada ulama besar yang terkenal dengan kesolehannya, orang yang masya Allah istiqomah, datang sholat, disunahkan ikutan sholat untuk mengambil autonomiyahnya. Kemungkinan sholat itu lebih dekat ijabah oleh Allah dibandingkan sholat kita tadi. Walaupun ini sunnah. Jadi ketika kita dapat ada orang soleh, orang alim, ulama baru masuk sholat, melor lagi kita sholat. Walaupun dia ada rombongan, bukan dewean, dia tidak butuh kita, tapi kita masih dapat keberkahan. Kita ulangi lagi sholat. Nah ini termasuk sebab untuk melakukan i'adatus sholat. Nah, untuk i'adatus sholat itu boleh dilakukan walaupun kita sudah sholat asar atau kita sudah sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Masya Allah, Allah untuk pada ini kita sampai di sini sudah masuk waktu isya. Jadi kita paham ada beberapa waktu yang diharapkan untuk sholat, dan sholat yang diharapkan itu hanya beberapa jenis saja, bukan semua sholat tidak boleh kita lakukan. Mudah-mudahan bisa kita lebih utama wawasan kita dan kita bisa lebih luasa menjalankan sholat atau ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Alhamdulillah. Insyaallah ada mana yang kita sambung lagi malam Senin yang akan datang insyaallah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.